Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinetnya pada Senin sore ini. Sejumlah pejabat negara menduduki posisi baru yang diisi dengan wajah lama dan ada wajah baru. Apa urgensinya perombakan kabinet dilakukan untuk kelima kalinya selama pemerintahan Prabowo 1,5 tahun ini? Untuk membahasnya kita langsung bergabung dari luar studio dengan Agus Baskoro, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika. Selamat sore Mas, apa kabar Anda? Baik Mas Ranoff semuanya. Sedianya kami juga turut mengundang Pak Kodari, ini saya sudah japri beliau, tapi karena mungkin ada ratas begitu ya, yang bersangkutan tengah rapat terbatas, langsung sore ini gaspol Pak Kodari, Kepala Bakom dan juga Kepala KSP Pak Dudung tidak bisa hadir karena tengah ratas sore ini langsung dikebut. Langsung saja melihat membaca hari ini Mas, apakah memang perlu adanya reshuffle? Iya, kalau saya melihat memang ada 3 bidang yang memang disoroti oleh reshuffle kali ini. Pertama, bidang komunikasi, yang memang beberapa waktu terakhir sempat mendapat masukan banyak dari publik karena terdapat blunder-blunder komunikasi publik yang dilakukan oleh para menteri ya, terkait kebijakan yang mereka buat. Kemudian juga kita tahu ada dalam tanda petik beberapa 1-2 orang menteri yang gagap dia berkomunikasi dengan mitra kerjanya, Mas. Sehingga akhirnya viral yang menurut saya itu akhirnya membuat ya citra ataupun persepsi publik terhadap kabinet itu kurang baik karena kita tahu menteri apalagi dari kalangan profesional harusnya profesional ketika rapat kerja dengan DPR misalkan terkait data-data yang diminta ataupun pertanggungjawaban lainnya. Nah, yang berikutnya yang menjadi sorotan adalah soal bidang lingkungan, Mas Ranoff ya. Karena kita tahu kemarin ada bencana alam ya banjir bandang ataupun bencana manusia karena kerusakan hutan dan lingkungan semacam itu yang perlu mendapat perhatian khusus. Walaupun tadi Pak Menteri bilang Pak Jumhur ya ada soal-soal sampah juga yang ingin dibereskan semacam itu. Yang ketiga memang saya lihat juga ada sorotan terkait soal pangan, Mas. Ya dan pangan karena ada Wakil Menteri Koordinator Pangan di sana Pak Hanif Faisal ya yang digantikan oleh Pak Jumhur semacam itu agar mungkin soal-soal ketahanan pangan, kedaulatan pangan kita bisa optimal dan terjaga. Jadi 3 bidang itu yang saya lihat menjadi concern karena situasi dan kondisi ya domestik agar terkontrol di tengah geopolitik geostrategis yang penuh dengan ketidakpastian. Mungkin sebagai pengantar begitu Mas Rano. Tapi kalau membacanya rasanya apakah memang hasil kerja pemerintah sejauh ini sudah dikatakan sudah baik kalau melihat survei dari kalau saya katakan langsung Pak Prof. Burhanuddin sempat mensurvei begitu ya, Betul. sebanyak 66% puas dengan kepemerintahannya Pak Prabowo sejauh ini di Februari 2026 surveinya. Tapi kalau dari Iya, Anda bagaimana melihat ini? iya, saya melihat reshuffle ini mungkin bukan yang pertama dan terakhir untuk mengevaluasi kinerja kabinet ya. Karena saya mendengar beberapa mungkin rumor spekulatif sifatnya akan ada reshuffle berikutnya yang memang menyasar bidang-bidang klaster ekonomi, Mas Ranoff ya. Karena kita tahu hari ini ada pelemahan ataupun penurunan ekonomi kita secara makro. Kemudian juga soal-soal ya program-program populis pemerintah yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan kualitasnya setelah kuantitasnya cukup bagus ya karena mampu menyerap peserta yang cukup tinggi. Tapi kualitasnya ini masih perlu mendapat perbaikan. Ambil contoh program makan bergizi gratis menjadi program utama pemerintah. Bagaimana misalkan kualitas menunya, bagaimana transparansi penganggarannya yang disorot. Yang terbaru terakhir kemarin soal motor trail Mas Ranoff ya. Jadi menurut saya 2 klaster ini memang perlu mendapat perhatian supaya apa? Supaya citra dan image pemerintah di mata publik semakin membaik karena ini yang akan menyangga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah termasuk di dalamnya elektabilitas presiden ketika nanti memutuskan untuk maju di periode kedua seperti itu. Tapi kalau Mas Agung melihat apakah selama ini kerja pemerintah sudah baik sehingga tapi tidak terkomunikasikan dengan baik, tidak bagus di Ya, publik sehingga harus diganti nih orang-orangnya? ya saya melihat program-program pemerintah ini kan bagus, punya semangat populisme, punya manfaat yang besar, tapi seringkali belum terkomunikasikan dengan baik atau dipahami dengan mudah oleh publik. Oke. Sehingga seringkali misalkan MBG dikelilingi oleh misinformasi, hoaks, ataupun hal-hal negatif yang lebih dominan, Mas, ketimbang hal-hal yang positif. Jadi saya ingin ketika misalkan sekarang sudah ada tim yang baru, lebih banyak eksposenya yang positif, bukan yang negatif.
disinformasi, hoax, fitnah itu bisa ditangkis dengan gesit dan cepat oleh tim ya Bakom kah, oleh tim utusan komunikasi presiden kah, oleh Sesnek kah, oleh siapapun yang memang punya kuasa untuk memastikan ya program baik ini bisa tersampaikan dengan optimal. Tapi harus dipastikan juga Hmm, tadi Mas soal kualitasnya. Karena kan oke. selama ini presiden menyampaikan kuantitasnya sudah bagus. Nah, Hmm, tapi jangan sampai kemudian presiden kesulitan menyampaikan soal kualitasnya, mempertanggungjawabkan itu di depan masyarakat. Karena apa? Misalkan BGN-nya masih problematik di dalam misalkan. Seperti itu. Bagaimana kontrol mereka terhadap penyelenggara, ya bagaimana pola kerja mereka merespon soal transparansi anggaran karena mereka mengelola dana yang sangat besar. Ya, jangan sampai presiden dibebani oleh kerja mereka yang kurang profesional hmm. semacam itu sehingga saya berharap ketika tim komunikasi sudah berbenah, tim substansinya, tim kebijakannya juga seperti itu dan dalam konteks ini saya berharap tim yang baru, tim komunikasi presiden ini juga bisa mengaktifasi jubir-jubir pemerintah di semua kementerian, Mas. Oke. Sehingga bisa mengkomunikasikan secara teknis kebijakan itu. Karena kan Hmm, Bakom ini pasti ada kendala. Ya, karena dia menguasai makro. Tapi level mikro dan teknis taktisnya kan pasti kementerian atau badan terkait. hmm. Nah, otomatis Bakom harus mengaktifasi ya jubir-jubir pemerintah itu supaya optimal. Ya jangan sampai Bakom sendirian yang kerja atau utusan komunikasi presiden yang sendirian merespon itu atau KSP. Jangan gitu. Ini kerja tim ya Mhm. kita butuh super tim yang baik di bidang komunikasi supaya kesalahan-kesalahannya bisa diminimalkan seperti itu. Oke, dan juga pembenahan tersebut juga beranjak dari keyakinan dari pemerintah bahwa fundamental ekonomi sebenarnya sudah kuat, tapi pemahaman publik yang masih belum bisa dengan baik sehingga timbul sentimen negatif untuk pasar termasuk internasional, Mas Agung. Iya. Hmm, Iya, iya, kita memang melihat hari hari terakhir ini memang kondisi IHSG kurang baik-baik saja, nilai tukar juga dibandingkan dengan dolar maupun negara-negara tetangga lain juga turun semacam itu, sehingga hmm, butuh kerja-kerja yang lebih progresif dari tim ekonomi, hmm, sehingga ya citra ataupun pasar bisa kembali pulih ya Mas. Trustnya pasar nggak bisa kita kontrol gitu. Mereka punya nalar yang itu sangat merit, sangat teknokratis. Apakah mereka merasa ya tim kabinet yang ekonomi ini benar-benar mumpuni untuk mengarungi ini semua semacam itu sehingga ini bisa dipertimbangkan ya kalau memang dari presiden ada arahan untuk reshuffle kembali, bagaimana memastikan tim ekonomi ini fit and proper dengan kondisi dan situasi domestik maupun global hari ini, Mas. hmm. Sehingga ya presiden tidak terbebani dengan hal-hal semacam ini karena kita tahu ya presiden punya banyak program-program populis yang cukup konkret dan real, tapi kalau fundamental ekonomi kita tidak ya terkondisikan dengan optimal, ini bisa membuat goncangan ataupun kegamangan bagi ya penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Karena program-program tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya butuh ya kekuatan fiskal atau kelulusan fiskal yang optimal sehingga bisa terselenggara dengan baik seperti itu, Mas. Oke, melihat taji sosok Pak Kodari, seberapa kuat tajinya Ya, untuk membuat kabinet itu sebagus mungkin komunikasi publiknya ke publik, Mas Agung? iya, pasca press conference tadi beliau sempat menyampaikan statement ke media, ke publik ya, bahwa Hmm, ada lanskap media yang berubah karena hmm, beliau memahami ada kondisi di mana sosial media kita sangat aktif, warganet juga sangat kritis. Jadi memang harus disapa, harus dijemput aspirasinya dan direspon. Dan saya kira itu awalan yang baik ya soal mindset, skill set tentang situasi ya sosiodemografis, sosio media kita hari ini yang berubah dibanding 10-20 tahun sebelumnya. Jadi saya mengapresiasi semoga Pak Kodari bisa bekerja optimal, mhm. tapi yang lebih utama bagaimana tadi Mas mengaktifasi jubir-jubir ya kementerian, Oke, ya jubir-jubir kepala badan hmm, supaya apa? Supaya juga bisa ya membantu Pak Kodari bekerja. hmm, Karena kalau hanya beliau yang bekerja, karena nanti levelnya makro lagi Mas. hmm, Tidak sampai ke level teknis kebijakan yang itu sangat detail kan. Contoh misalkan kenaikan harga BBM. Itu kan harus jelas kapan naiknya, terus sampai kapan, terus alokasi 50 liter BBM itu 2 bulan aja sampai gimana, mhm, ya setelah ini gimana, itu kan mhm, publik harus disosialisasikan baik, dengan baik, dengan masif, mhm, sehingga tidak perlu ada antrian panjang, tidak perlu panik buying, karena apa? Terkomunikasikan stok aman, amannya berapa banyak stoknya, sampai berapa lama, terus dari mana stoknya, nanti kapan, maksud saya hal-hal semacam itu perlu juga dikomunikasikan supaya masyarakat tenang, ya sehingga hal-hal yang selama ini terjadi ketika mau dinaikkan BBM tidak terulang, ngantri terus juga jadi langka BBM
terus harga-harga jadi tidak pasti dan seterusnya seperti itu. Oke, Mas Agung, saya juga sempat mencatat tadi poin yang disampaikan oleh Pak Kodari ya. Eh, Iya, Kali ini rasa-rasanya media sosial itu berperan sebagai pers. Nanti akan diatur, ada aturannya akan mengatur soal kebebasan bermedia sosial. Ini apakah harus diatur sedemikian rupa? iya, saya kira aturan ini punya esensi mengelola hak-hak Hmm. asasi kita dalam berdemokrasi, dalam memberikan masukan juga kepada pemerintah. Jadi saya kira nggak ada soal, ya tinggal Mhm. pengaturan yang dimaksud itu seperti apa, Mas Ranoff ya. Jangan Hmm. sampai juga terlalu berlebihan sehingga ya aspirasi kemudian ya check and balances karena kita tahu media apakah dalam konteks ini sosial media juga punya peranan ya sebagai pilar demokrasi. Kita seringkali mendapatkan dalam tanda petik keadilan dari viralnya informasi misalkan di bidang hukum Hmm. atau karena ada blunder-blunder lain soal komunikasi, soal administrasi dan lain-lainnya. Jadi maksud saya dibatasi it's okay, tapi jangan sampai mengebiri hak asasi kita dalam berdemokrasi, hak asasi manusia dalam ya menyatakan kebebasan dia berpendapat seperti itu karena kita tahu demokrasi itu pasti ada batas. Tapi batas itu harus menjadi pedoman bahwa tidak sampai membuat hak-hak kita menjadi hilang ataupun tereduksi, Mas Ranoff, Yang seperti itu. perlu di-highlight juga sosok Jumhur Hidayat nih Mas. Wajah Iya, baru di kabinetnya Pak Prabowo, tapi bukan wajah baru lagi di kabinet sebelumnya. Kalau saya betul. himpun informasinya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala BNP 2 TKI ya era SBY. Ini Oke, sosok beliau sosok background-nya baru. bagaimana untuk seorang Menteri LH nantinya ke depan? Iya, saya melihat memang ini nuansa politisnya kuat, Mas Ranoff ya. Mhm. Karena kan background rekam jejak beliau selama ini kan kita kenal sebagai aktivis buruh ya. Oke. Mestinya posisi idealnya adalah ya kembali menjadi kepala BNP 2 TKI atau Menteri Tenaga Kerja Migran ya, saya lupa kepanjangannya, Ya. atau Menteri Tenaga Kerja semacam itu. Mhm. Harusnya kan di sana, tapi beliau ditempatkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Nah, jadi nuansa politisnya kuat karena ketika beliau dilantik tadi saya sempat melihat wajah Pak Syahganda nenggolan sama Pak Rocky Gerung yang menjadi sahabat beliau di luar anak istri beliau yang mendampingi ya. Mhm. Seperti itu. Jadi ada nalar politis yang bekerja tapi saya kira plus minus. Mhm. Harapannya dengan penunjukan beliau harusnya ya Menteri Lingkungan atau Kementerian Lingkungan bisa bekerja dengan otak kanan Mas Ranoff. Mhm. Lebih kreatif, lebih beda, lebih unik sehingga bisa mendobrak ya beragam macam masalah dengan pendekatan-pendekatan yang inovatif dan ya solutif ujungnya semacam itu. Jadi itu plusnya, tapi minusnya ya idealnya kan mesti ada rekam jejak, mesti punya legacy ketika Oke. seorang menteri ditunjukkan Mas Ranoff. Nah, Mhm. itu bisa menjadi masukan bagi birokrat ataupun birokrasi Kementerian Lingkungan untuk mensupport kerja-kerja Pak Jumhur Mhm. supaya optimal semacam itu sehingga masalah soal ya kerusakan lingkungan, soal sampah, soal global atau local warming ataupun soal climate change yang menjadi isu global hari ini itu bisa diatasi. Indonesia bisa berada di garis depan soal carbon tax dan seterusnya seperti itu. Oke, melihat pos baru, kita perlu juga meng-highlight Mas Agung, ada Kepala Badan Karantina Ya. Indonesia, ada penasihat khusus bidang komunikasi, kemudian Wamenko Pangan. Ada pos baru, ada anggaran baru, ada buang-buang anggaran baru kan nantinya pembebanan APBN dengan pos baru ini? Iya, otomatis konsekuensi anggarannya ada ya Mas ya. Hmm. Tapi saya kira kalau misalkan kinerjanya optimal dan bisa membuktikan bahwa mereka bisa memperbaiki ya citra dan image pemerintah, harusnya itu bisa lebih sebanding seperti itu. Sehingga tuntutannya kepada Bang Abdul Kadir Kardin atau Uda Hasan itu adalah bagaimana kinerja mereka bisa optimal, mereka bisa ya membalik persepsi dan opini publik yang selama ini mungkin saja sebagian negatif bisa minimal netral, ya kita tidak minta berubah menjadi positif, tapi minimal netral dulu melihat kinerja pemerintah. Dalam artian kalau memang positif diapresiasi, kalau memang belum positif dikritisi seperti itu. Tapi kan Oke. hari ini kita melihat Hmm. di media sosial berseliweran yang negatif terus. Hmm. Nah itu kan nggak mudah. Jadi saya berharap dengan ditunjuknya Uda Hasan, Bang Abdul Qadir Karding, Pak Kodari dan lain-lain, Hmm. itu bisa membuat ya minimal sosial media kita lebih baik, kondusif, semacam itu, netral, objektif ya, atau yang berikutnya lagi bisa memastikan program-program kinerja itu bisa terkomunikasikan dengan baik dan diterima dengan baik pula karena Oke. kebijakan yang baik satu hal Hmm. tapi komunikasi yang baik itu hal lain dan dua-duanya harus baik di masa sekarang Baik. kalau tidak ingin Hmm. salah pahami seperti itu Terakhir Mas, potensi mana lagi yang akan ya. reshuffle melihat situasi geopolitik dan juga kondisi nasional saat ini?
Yang perlu di Iya, tadi reshuffle dalam saya waktu dekat. Hmm, menteri-menteri bidang ekonomi, Mas. oke. Ya, Hmm, menteri-menteri bidang ekonomi, menteri-menteri yang mengelola program populis, Badan Gizi Nasional, ya, hmm, Kementerian Koperasi, ya, hmm. karena ada Koperasi Desa Merah Putih di sana. Seperti itu. Jadi, saya berharap menteri-menteri bidang ekonomi diganti sama menteri-menteri yang mengeluarkan program-program populis. Karena ini jantungnya, ya, tingkat kepuasan publik terhadap presiden, terhadap pemerintah, dikelola semacam itu. Jadi, kalau tidak termanajemen dengan baik, presiden dalam bahaya seperti itu. Jadi saya kira Oke. ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan untuk reshuffle ke depan seperti Iya, itu. reshuffle memang hak prerogatif presiden begitu ya, narasinya yang selalu Ya, dicamkan dan ditegakkan oleh pemerintah. Meskipun begitu harus tetap kabinetnya bekerja dengan sempurna, tentunya kita harapkan dengan baik dengan reshuffle ini. Terima kasih untuk waktunya Mas Agus sama-sama Mas Agung Ronald. Baskoro, Direktur Eksekutif Tres Politika. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore semuanya, mari.